I just had to let you know you're Dime si vienes a mi cama, la fama me la fama. Se la pasan de eso que soy mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang dari sistem digital yang telah kami buat. Aplikasi ini dibuat oleh Yahya, Setia, Abdurrahgani, dan saya sendiri yaitu Bayu Jinaditya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari apa yang telah kami kerjakan dari penelitian ini. Yang pertama, berdasarkan hasil perencanaan dan implementasi yang telah dilakukan, sistem informasi keuangan pribadi berbasis dompet digital di SMK Aliwaya berhasil dikembangkan dengan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini mampu membantu pengguna dalam melakukan pencatatan pemasukan, pengeluaran, transfer dana, dan pengelolaan anggaran, serta target tabungan secara digital yang terorganisir. Penerapan sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memantau kondisi keuangan melalui dashboard yang menampilkan informasi keuangan secara real time. Selain itu, seluruh data transaksi dapat tersimpan dengan baik dalam database, sehingga mengurangi resiko kehilangan data yang sering terjadi pada pencatatan manual. Adapun fitur-fitur yang tersedia pada sistem juga mendukung peningkatan literasi keuangan pengguna dengan membantu keuangan pengeluaran, merencanakan tabungan, mengelola keuangan secara lebih efektif. Dengan demikian, sistem yang dibangun dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendukung pengelola keuangan pribadi yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital. Lalu, ada latar belakang kenapa kita memilih penelitian ini. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah dengan penelitian ini, yaitu penggunaan sistem informasi dan pengelolaan keuangan pribadi yang dapat membantu pengguna mencatat, mengontrol, memantau kondisi keuangannya secara lebih terstruktur. Di lingkungan sekolah, khususnya pada siswa SMK Aliwaya, pengelola keuangan pribadi masih banyak dilakukan secara manual, menggunakan buku catatan, atau bahkan hanya mengandalkan ingatan. Data tersebut memiliki berbagai kelemahan seperti resiko kehilangan data, kesalahan pencatatan, kesulitan dan melakukan evaluasi pengeluaran, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Akibatnya, siswa sering mengalami kesulitan dalam mengontrol penguangan uang saku dan merencanakan keuangan dengan baik. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kita merancang sistem informasi keuangan pribadi berbasis dompet digital. Yang kedua, membantu siswa mengelola pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, bagaimana menyediakan monitoring transaksi secara real time. Dan yang terakhir, bagaimana kita meningkatkan transparansi dan literasi keuangan siswa. Adapun tujuan dari perancangan sistem ini adalah merancang dan membangun sistem keuangan berbasis dompet digital yang terorganisir dalam kelolaan pribadi secara efektif, efisien, dan terorganisir. Adapun beberapa tujuan lainnya seperti yang pertama, merancang sistem informasi keuangan pribadi berbasis web, menyediakan fitur penyataan transaksi secara digital. Terus yang ketiga, membantu siswa mengelola keuangan secara efektif. Yang keempat, mendukung budaya transaksi cashless di lingkungan sekolah. Oke, untuk beberapa penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Setiapas. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang tadinya sudah dibahas tentang tujuan perancangan sistemnya. Kali ini saya akan membahas metode penelitiannya. Oke. Di sini penelitian ini menggunakan metode deskriptif ya, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi yang terjadi secara sistematis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pribadi siswa. Teknik pengumpulan data yaitu kita melakukan observasi, wawancara, studi pustaka. Observasi ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pengelolaan keuangan siswa di lingkungan SMK Aliwaya ya, untuk mengetahui alur kerja, kebutuhan sistem, dan permasalahan yang dihadapi pengguna. Terus kita melakukan wawancara, melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yang memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem, terus kendala yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan.
Terus di pustakanya saya mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi, dompet digital, pengolahan keuangan pribadi, dan pengembangan perangkat lunak. Nah, oke, di sini ada implementasi sistemnya, ada halaman login. Halaman login bisa masuk dengan username kita, bisa diganti dengan apa saja. Lalu ada kata sandinya, password setelah kita ya. Terus di sini ada dashboardnya. Dashboardnya itu bisa menampilkan ada total kekayaan kita, total pemasukan, total pengeluaran, dan mutasi rekening. Di akun kas kita akan tahu saldo kita itu ada berapa. Dan ini daftar rekening finansialnya tuh bisa menambahkan. Lalu transfer, kita bisa transfer antar bank ya ke akun tujuan, dan nominalnya tuh maksimal tuh 2,5 ya. Terus di sini ada anggaran bulanan ya. Terus ada tabungan. Jadi kita ingin menargetkan sesuatu, kita bisa buat di situ, misalnya seperti yang ada di gambar, mau di laptop baru terkumpul berapa. Nah, terus agendanya di sini ada ya, jadwal pengumpulan rutin, agendanya sama itu ya, bayar UKT itu bisa dimasukkan. Terus ini di halaman terakhir ada profil ya. Profilnya itu bisa kita isi dengan nama kita, bisa ditambahkan lagi ya. Itu kan ada peran akses ya itu. Lalu di sini ada rancangan sistem. Sistem informasi keuangan pribadi berbasis dompet digital dirancang untuk membantu pengguna mengolah keuangan secara digital melalui proses pencatatan transaksi, pengolahan anggaran, dan pemantauan kondisi keuangan secara real time. Komponen sistem ini ada user ya. User itu bisa login ke sistem, mengolah akun kas, mencatat pemasukan dan pengeluaran, terus mengolah anggaran, mengelola target tabungan, dan melihat laporan keuangan. Lalu ada admin. Admin di sini hanya bisa mengolah data pengguna, mengolah kategori finansial, terus melakukan maintain sistem, lalu memantau aktivitas pengguna ya. Jadi bisa dipantau nih, misalnya penggunanya itu boros apa enggaknya gitu. Lalu kesimpulannya ini, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, sistem informasi keuangan pribadi berbasis dompet digital di SMKA Equinia berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Sistem ini mampu membantu pengguna dalam melakukan pencatatan pemasukan, pengeluaran, transfer dana, pengolahan anggaran, serta target. Seperti tadi saya jelaskan tuh bisa berkumpul, misalnya ada kita mau beli sesuatu bisa dicicil, berarti bisa tabung, teman berarti ditabung ya. Lalu di sini ada penerapan sistem ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memantau kondisi keuangan melalui dashboard yang menampilkan informasi keuangan secara real time. Selain itu, seluruh data transaksi dapat tersimpan dengan baik dalam database sehingga mengurangi risiko kehilangan data yang sering terjadi pada penyataan manual. Jadi selama ini kan kalau kita melakukan penyataan manual tuh kita sering lupa gitu. Kemarin berapa ya, datanya tuh tidak valid gitu. Lalu fitur-fitur ini tersedia pada sistem juga mendukung peningkatan literasi keuangan pengguna dengan membantu mereka mengontrol pengeluaran. Jadi aplikasi ini tuh bisa membantu kita misalnya kita boros apa enggaknya, kita terlalu boros kan tuh bisa ada pencatatannya. Terus demikian sistem yang dibangun dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendukung pengelola keuangan pribadi yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi digital. Oke. Jadi dompet ini tuh bisa dikatakan dengan tabungan. Jadi kita bisa membeli sesuatu tuh kita bisa mengumpulkan dulu di aplikasi ini. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Oke, kita langsung saja mendemonstrasikan proyeknya. Yang pertama kita masukkan di sini ada username yang dulu pernah kita daftarkan. Oke, ini adalah tampilan awalnya.
dari proyek kita yang berjudul Dompet Digital. Di sini ada layanan akun kas, transaksi, anggaran, tabungan, agenda, dan profil yang untuk mengatur dan riset data login dari web tersebut. Yang pertama adalah layanan. Di sini adalah dashboard utama ya, yang mencatat semua pemasukan dan pengeluaran yang ada di sini. Kita lanjut ke akun kas. Nah, di sini tuh bisa untuk menambahkan rekening ataupun tabungan kita. Misalnya kita ingin buka rekening, misalnya tabungan itu ada di, kita pilih yang bank. Kita saldo awal kita coba di 500.000, buka. Saldo awal kita ada 500.000 yang berasal dari tabungan. Oke, dan kita coba buka lagi untuk kita masuk ke OVO, yang dimana itu pasti e-wallet ya. E-wallet coba kita masukkan 200.000. Oke, ini sudah bertambah jadi 700.000 ya total kekayaan kita. Kita coba untuk transfer antar rekening. Kita pilih rekening dari yang tabungan, kita pilih rekening target ke OVO. Kita misalnya kita transfer 20.000 ya, 20.000, dan kita pindah ke saldo. Nah, ini sudah otomatis berubah jadi dari tabungan dia akan pindah ke OVO. Oke, lanjut ke transaksi. Transaksi itu untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan yang ada di website tersebut. Coba kalau yang pertama kita masuk uang keluar ya, kita pilih akun, kita dari tabungan, kita implementasikannya 30.000 coba ya, untuk bayar makan. Oke, kita simpan. Di situ sudah terdaftar, jadi masuk ke pengeluaran 30.000. Nah, yang tadi juga transfer uang masuk, dia ada di sini, yang tadi 20.000 itu masuknya ke pemasukan. Oke, untuk video selanjutnya kita lempar ke Gani. A few moments later. Oke, perkenalkan nama saya Abdurrahman Gani. Saya di kelas 06 TPLK 002 semester 6. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang proyek yang saya buat, yaitu web dompet digital. Saya akan melanjutkan penjelasan Mas Dava karena dia sudah menjelaskan sampai transaksi, fitur transaksinya. Nanti saya akan menjelaskan selanjutnya. Oke, jadi ini videonya. Menjelaskan lanjutan dari Mas Dava tentang proyek yang kita buat dari kelompok 7, itu dompet digital. Di sini dia konsepnya kayak pencatatan pengeluaran duit kita. Dari ATM kita bisa catat di sini untuk memungkinkan salah hitung atau lupa mencatat, tapi gimana harus catat di kertas untuk pengeluaran kita. Sedangkan di M-Banking itu dia histori pengeluaran hanya 2 minggu, kalau nggak salah hanya 2 minggu. Jadi di sini kita bisa bikin catatan pengeluaran kita, dari bank kita jajan apa aja, kita pakai duit kita jajan apa aja. Jadi kita bisa teratur, oh kita udah jajan sebanyak ini, kita bisa mengurangi duit jajan kita untuk nabung gitu. Di sini saya akan melanjutkan di fitur anggaran karena sebelumnya sudah dijelaskan sampai fitur transaksi oleh Dava. Di sini akan menjelaskan fitur anggaran. Jadi sini kita bulanan kategorinya. Jadi dia hitungannya per bulan. Jadi di sini kita masukin aja kayak uang jajan kita. Sini bulan Juni, kita masukin bulan Juni itu uang jajan kita 1 juta. Ini kita klik. Nah, di sini dia ada tambahan pengawasan anggaran bulan ini. Dia
uang jajan kita bulan ini berarti batasannya 1 juta, terus kita balik ke transaksi. Misalnya kita jajan nih, kita klik uang keluar, kita hari ini jajan ini, kita pilih jajan kita dari mana, kita tadi jajan pakai OVO, kita klik OVO, kita pilih kita keluar berapa, misalnya kita keluar 10.000. Di sini kita tulis, di sini ada pilihannya, ada uang jajan, klik uang jajan. Sini kayak memo opsionalnya, kayak kita pilih kita jajan apa, tanggal sekarang kita simpan. Nah di sini kita langsung keluar uang jajan kita 10.000. Jadi akun kas kita yang OVO itu kepotong jadi 210.000, yang awalnya 220.000. Kita balik lagi ke anggaran. Nah di sini anggaran kita sudah menunjukkan tanda hijau. Di tanda hijau ini akan full sampai angka 1 juta. Berarti itu sudah melewati batas anggaran jajan kita terlalu boros dan mungkin bisa ditahan sampai 1 juta sebulan itu. Terus kita lanjutkan ke fitur. Nah jadi di sini kita punya tabungan, kita mau beli laptop harganya 3 juta. Nah di sini kan ada tanggal selesai, dia ada di tanggal 31 bulan 7. Jadi kita harus ngumpul duit itu di tanggal 31 bulan 7 itu, supaya kita harus punya patokan 3 juta itu harus terkumpul di tanggal segitu. Terus kita misalnya masukin ke celengan kita masukin 100.000. Nah otomatis di sini akan menunjukkan persenannya, tabungan kita tinggal berapa persen lagi untuk mencapai ke 3 juta itu untuk membeli barang yang diinginkan. Terus itu di sini ada agenda. Jadi di sini ada agenda. Jadi kita ingin bayar SPP, misalnya SPP bulanan kita, SPP itu masuk 2,5, 150.000. Ini tanggal tempo jatuh tanggalnya kita di tanggal 20. Nah kita sanggup pembayarannya, kita mau dari apa nih, tadi kita dari OVO dah. Dan kita ada OVO sebelumnya 210.000. Terus kini kita klik jadwalkan. Nah kini ada tulisan jadwal rutinitas tanggal aktifnya, dia akan tanggal aktif. Jadi tanggal 20 kita harus mengeluarkan 250.000 untuk membayar SPP nya. Nah di sini ada profil. Jadi di sini kita buat edit profil aja, kayak kita masukin nama kita, username kita, terus ada kata sandinya dengan menggunakan angka, kata sandi menggunakan angka, menggunakan huruf, lalu simpan profil, dan kita akan masuk dengan kata sandi itu. Jadi lebih aman untuk pencatatan keuangan kita. Dan saya ingin menjelaskan ini, jadi aplikasinya kita menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Jadi JavaScript itu pemrograman dinamis yang berbasis prototype, yang sekarang menjadi merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Terus di sini kita menggunakan framework dari React. Terus ini kita menggunakan database dari MySQL dan SAMPP. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan tentang web project dari kelompok 7. Ya, itu penjelasan tadi. Kita lanjutkan dari Dava, fitur anggaran, tabungan, dan profil dan penjelasan tentang pemrograman yang kita pakai, framework yang kita pakai, database yang kita pakai. Jadi ya sekian, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're